Tapi saya tetap harus menggali opini dari dua sudut pandang. Silahkan mau menggali, tapi harus tanggung jawab. Kalau menurut Bro Semar itu salah manusia. Kalau menurut Anda? Kalau menurut saya itu karena Iya, jumpa lagi dengan saya Johnny SKL di sini, apalagi kalau bukan di acara kita Intercom, interogasi komedi masa lampau. Dan ini adalah satu-satunya acara di YouTube yang membahas fenomena masa lalu dengan mengundang pakar-pakar atau ahli-ahli atau tokoh terkenal, tapi bukan dari masa kita atau bukan dari dunia sekarang, tapi dari masa lalu atau tokoh-tokoh legenda. Kalau Anda penasaran, pantengin dulu channel ini. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan loncengnya. Dan kalau Anda berminat saya hendak mewawancara siapa, yang penting harus tokoh legenda atau tokoh masa lalu, silakan komen di bawah. Dan untuk kali ini, saya hendak berkonsultasi ini. Ceritanya negara kita ini kan banyak bencana ya di awal tahun ya kan. Ada macam-macam, ada yang banjir, ada apa. Nah ini ada apa, fenomena apa gitu. Setelah tahun lalu kita terkena pandemi, sekarang banyak bencana. Saya hendak mengundang, beliau adalah konsultan dari seluruh konsultan yang pernah dicatat di dalam legenda. Saya akan mengundang ini dia, seorang yang sangat saya hormati. Beliau adalah Semar. Selamat datang. Boleh ketua sauke sakit itu hamil. Artinya? Artinya? Di sana belum tahu. Belum. Ini Bendono. Oh, Bendono itu apa? Bendono itu setiap belum bicara Semar ini ngomong begitu. Oh, Semar. Iya. Senang sekali akhirnya saya bisa berjumpa. Di sana senang. Senang. Saya belum tentu. Oh. Karena mungkin belum kenal siapa saya. Bukan, karena saya sudah capek. Oh, kenapa capek? Sebagai seorang konsultan. Oh. Sejak dari zaman Mahabharata. Iya. Bahkan jauh sebelumnya Ramayana. Wow. Raja-raja dulu adalah konsultasinya dengan saya. Hidup mereka menjadi berhasil. Karena kiat-kiat yang saya berikan. Sementara hidup saya sendiri kebelangsa. Ya memang dokter tidak bisa menyembuhkan diri sendiri ya. Tapi itu menjadi suatu tugas. Saya Tugas. sudah menjalankan dengan ikhlas. Tapi saya manggil Semua anak didik saya rata-rata menjadi raja. Oh ya. Setidak-tidaknya satria. Keren. Saya tidak ada satupun anak didik saya itu yang hidupnya sengsara. Yang sengsara itu anak-anak kandung saya. Loh. Kalau saya kasih tahu malah tahu saya. Oh. Gareng Beto Bagong itu anak kandung tapi malah hidupnya susah. Oh ya malah susah ya. Susah. Tapi justru yang dididik malah Ya yang bukan anaknya, yang ada cuma siswa-siswa saya cantik berhasil semua. Yudhistira itu menjadi raja yang sangat luar biasa. Itu anak didik, Pak. Anak kandung malah Prabu Rama Wijaya. Itu anak didik juga. Arjuna Sosrobo, semua itu anak asuhan saya. Dan berhasil. Arjuna, Anoman, semua anak didik saya. Satu hal, Ya. selain saya punya anak didik manusia, saya juga punya anak didik monyet. Ya nggak perlu kesini monyetnya. Iya. Yang namanya Raden Anoman atau Senggono itu monyet. Oh. Tapi monyet yang titisan dewa. Oh. Pasti nggak tahu dewa kan? Dewa nggak tahu sih. Nah, Di masa kini itu Ya. fenomena soal dewa itu lebih ke arah mitos, perdewaan itu. Gitu. bukan dewa itu ada. Oh ada ya. Dewa itu artinya, kalau saya jelaskan juga paling Panjang ya. tidak tahu, percuma. Karena saya dari casing Anda itu bukan Dan sebentar. titisan raja. Iya. Maaf. Saya titisan dari orang tua saya. Jadi mama. Dari mana Semar ngerti kata casing? Dulu pernah jual handphone. Tahu Roxy. Dulu saya tekan parkir. Nggak usah ditanya. Iya. Kok tahu sampai casing? Iya. Tapi ternyata fenomena seorang Semar pada masanya adalah konsultan segala jenis masalah. Iya. Jadi saya mau konsultasi sekarang ini. Itu kenapa? Enggak, iseng saja tangga. Kirain lagi ono kesaktian apa? Selanjutkan. Oke, saya mau berkonsultasi. Jadi negara kami di masa modern ini mengalami banyak sekali bencana.
Terserah. Kok terserah? Loh, itu kan negara Anda, bukan negara saya. Iya sih. Iya. Tapi namanya konsultasi. Oh iya. Orang konsultasi dijawab terserah. Bencana apa saja yang terjadi? Nah, bencananya macam-macam, ada banjir. Banjir, Sebelumnya ada serangan virus yang nggak virus, terlihat, ada penyakit air bah, gitu ya, ada air puting bah, beliung, puting beliung, gempa bumi, tanah macam-macam. longsor, tanah sengketa. Itu juga bagian dari bencana. Oh, oke. Lalu kenapa ada bencana? Iya. Ini sudut pandang seorang bencana itu datang tanpa direncanakan. Ya kan? Betul, namanya. Nah, kita sebagai manusia harus merencanakan sebelum datangnya bencana. Bencana itu datang tanpa direncanakan, kita harus bisa merencanakan atau membuat rencana dalam menghadapi bencana. Ini menarik. Bencana datang tanpa direncanakan, tetapi manusia harus merencanakan sebelum bencana datang. Paham? Oke, paham nggak? Ini harus paham, soalnya saya sendiri nggak paham loh. Anda harus paham, saya sendiri aja ngomong nggak paham. Paham ya? Harus paham. Netizen paham kan? Ya harus paham, harus ada yang paham loh. Ini kalau nggak ada yang paham nanti gimana? Iya, kalau jadi bingung juga nggak paham. Oh iya. Kita lanjut. Iya, oke. Kenapa Isana ini bertanya tentang bencana? Kenapa? Padahal bencana itu ada dua jenisnya. Ada dua jenis. Bencana yang ganas dan bencana yang jinak. Bencana yang jinak itu selalu datang, tapi dia lebih santai, lebih sopan. Dia memberikan tanda-tanda. Misalnya Gunung Merapi mau meletus, ada wedus gembel. Oh, wedus gembel. Wedus gembel. Tadi monyet ke sini, sekarang wedus ya di sini ya. Itu jenis bencana yang jinak. Kalau bencana yang ganas itu datang tanpa memberikan ulo salam, tanpa pemberitahuan. Tahu-tahu dia lari tanpa tanggung jawab. Bahkan belum membayar kadang-kadang. Bencana yang ganas. Nah, sebenarnya bencana itu bisa dilihat dengan kemampuan supranatural orang-orang seperti saya. Kapan dia mau datang? Ini penting. Jadi bisa diprediksi. Biasanya bencana datang di waktu pagi hari. Kira-kira matahari terbit di saat orang sudah pada bangun. Kalau Anda buka pintu jendela Anda mau keluar daerah, pasti udah banyak bencana di pinggir jalan atau di dekat perempatan. Wih, itu sebungkus itu 5.000. Pakai bawang goreng sama telur. Namanya nasi uduk. Dan itu juga bencana. Itu bencana apa? Bencana di pagi hari yang mengenyangkan. Bagaimana? Yang penting adalah bagaimana menyikapi bencana. Nah, itu. Perlakukan bencana secara manusiawi. Sekali waktu diajak jalan-jalan ke pantai, ke tempat wisata. Sekali waktu kita ajak makan keluar, kita harus peluk dengan hangat. Sekarang waktu kita kasih hadiah. Tapi salah siapa terjadi bencana? Kalau menurut pandangan jelas salah manusia. Salah manusia. Karena manusia terlalu meremehkan alam. Salahnya manusia. Salah manusia sehingga terjadi banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor dan sebagainya. Itu akibat dari kesalahan manusia yang sudah merusak bumi. Bumi ini sebenarnya dianugerahkan Tuhan untuk digunakan sebaik-baiknya, bukan untuk salah manusia. Salah manusia. Ya. Salah lagi. Kenapa bisa terjadi bencana? Gitu. Jadi manusia yang salah ya. Kalau nggak percaya, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Saya nggak tahu. Kalau rumputnya masih goyang. Kalau jam segini biasanya belum. Nanti. Iya. Goyang agak malam gitu ya. Rumputnya goyang. Iya. Tapi saya nggak mau nanya ke rumput yang bergoyang. Saya mau mengundang seseorang pakar lah. Nanti dulu. Anda mengundang saja, belum ada penyelesaiannya. Orang diundang itu harus ada penyelesaian. Untuk apa? Setelah selesai, terus urusannya gimana? Paling tidak harus ada secara administrasi. Jadi biasanya begini. Kalau saya mengundang sama seperti kita. Kalau saya biasanya tidak begini, tapi begitu. Begitu. Saya pernah begini 2 kali jatuh kepleset. Salah ya? Berarti begitu. Saya jelaskan. Ya, begitu. Nah, begitu. Biasanya kalau mengundang, kan kalau kita hajatan, manten, kita mengundang, yang diundang datang, berarti yang diundang bawa amplop ke yang mengundang, amplop diberikan, untuk mengundang, bukan meng-hire atau menyewa. Kalau menyewa berarti saya menyewa, saya memberikan administrasi. Jadi sekarang saya kan mengundang. Jadi harusnya saya yang memberikan sesuatu. Betul. Pernah makan
petasan banting. Harus bayar. Petasan banting. Enak itu satu-satu sama tahu gitu, prat. Jangan-jangan Anda ini pernah makan petasan cabai rawit nih, kalau lihat muka Anda yang hancur. Ini dulu waktu perang Baratayuda kenapa nggak pakai petasan banting aja? Jangan-jangan Anda ini sisa-sisa dari Kurawa ya, anaknya Citraksi ya. Kalau nggak tampangnya Jelek banget. Iya, Citraksi itu udah jelek, nggak pernah menang. Kalau perang di rumah kalah sama istrinya. Ngomongnya juga nggak jelas. Kayaknya gue banget. Oke, tapi saya tetap harus menggali opini dari dua sudut pandang. Silahkan mau menggali, tapi harus tanggung jawab. Jangan sekarang gali timbul. Akhirnya jadi banjir. Ini juga kesalahan manusia. Menggali silahkan, tapi harus kebaikan seperti semua. Jangan gali timbul. Akhirnya jadi. Nah, habis sekarang digali. Sekarang saluran air, gali lagi, itu saluran apa? Akhirnya tanah itu kalau bisa nangis. Kalau saya ketemu juga lagi nangis. Tinggal suaminya. Maksudnya ibu suruh tanah, tetangga. Tanah nggak kamu. Salam ya buat tetangganya si Gali. Di sini boleh mandi ya? Nggak ada, karena yang kita undang ini tokoh-tokoh masa lampau. Justru tokoh itu harus di subyo kalau kata orang Jawa. Itu apa? Diharga dikasih minuman. Gitu ya. Saya nggak ngerti minuman pada masa itu apa. Kalau saya jelas. Apa itu? STMJ. Susu telur madu jahe. Oh, zaman itu ya? Tahu kecil ya. Susu telur madu sama jahe. Oh iya. Atau sementara orang mengatakan STMJ itu sekali tekan muncratnya jauh. Itu luar biasa. Oke, kita langsung undang aja biar tambah seru nih obrolan kita nih. Ini dia adalah sudut pandang yang tidak jauh beda dengan Kakang Semar. Saya manggil Kakang boleh atau manggil apa ini? Ya panggil saja bro. Karena saya pernah sakit bro. Bro. Ya. Oke, kita akan memanggil ini dia masih saudara sebenarnya. Ya. Iya. Saya manggil tadi Bro Semar. Nah, saya boleh tebak. Brad Pitt, Keanu Reeves, itu saudara-saudara saya juga. Saudara saya. Brad Pitt. Kamu tidak bisa melihat kesamaanku dengan Brad Pitt. Apa kesamaannya apa ini? Brad Pitt itu kan, Brad itu artinya sobek. Pitt itu sepeda. Jadi sobek karena kita belah sepeda. Maksa kan? Maksa. Agak maksa, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya. Tapi yang saya tahu itu bread itu roti. Ya. Jam itu selai. Oh iya. Jadi kalau roti dikasih selai, dikasih roti lagi, itu bread jam bread. Tetangganya Cak Kartolo. Iya. Oke, kita undang dia dengan tamu yang kedua. Ini dia, Mister Toko. Rembes, ngapain manggil-manggil ke sini? Kamu manggil saya Rembes. Memanggil Meriam Bell. Meriam. Ini siapa lagi? Ini masih dan sekarang terkenal. Di sosmed sangat terkenal dia, Lambi Turah. Iya, Lambi Turah. Selamat datang, Bro Togok. Yang manggil saya Rembes apa Citrakso? Bukan itu Citrakso kan, saya bilang apa? Ganti jangan Citrakso, Citraksi. Kan kembar. Sami mawon podo lagi. Manis enggak? Manis enggak? Kemarin itu juga ya. Pilih kasih. Silakan minum. Oh, saya pikir saya nggak dikasih. Silakan minum. Kan susah kan? Angel banget ya mau minum. Kosong. Bro Togok. Iya. Emang kemana? Enggak, duduk aja. Kirain mau. Enggak. Kaki saya di mana? Iya kan dari sana. Iya kan? Itu ada. Iya. Ada. Itu ada. Terus duduk. Loh, kaki saya enggak ada. Kaki saya di mana? Coba bangun. Tadi kan ada di sini. Ada itu tadi tuh kaki ya. Terus saya duduk. Loh, kaki saya enggak ada. Sikilnya itu di pantat. Oh iya. Maaf. Apa rekrosong enggak? Kedudukan. Orang kalau Rembes emang kayak gitu. Dia kedudukan.
Matanya kan rembes, Semar itu kan rembes. Jadi ya begitu kelakuannya. Terus mau tanya apa sama kakak saya? Oh, ini kakaknya. Sepertinya begitu. Kakak kamu. Beda bapak, lain ibu. Beda bapak, Lain ibu. berarti rano hubungan. Iya, seperti itu. Bro Togo, saya tadi mendapat sebuah pendapat yang dari Bro Semar bahwa bencana yang terjadi itu kesalahan manusia. Indonesia ini kena bencana terus. Itu kalau menurut Bro Togo karena apa? Kamu juga salah. Rembuk sama yang matanya kayak begitu. Berair itu sudah nggak kelihatan. Jadi asal ngomong. Harus yang ke lambe turah. Nah, jadi harus bertanya tuh sama saya. Saya tuh lebih mengerti daripada Semar. Kalau menurut pendapat dari Anda, bagaimana? Pendapat saya memang bumi itu sudah tua. Kalau pendapat Bro Semar tadi karena iya kenapa mau jahit? Kenapa? Itu kenapa dijahit? Hah? Ini apa aja dulu? Kenapa? Oh, jawabannya. Semar ternyata pendapat semua. Oke. Kalau menurut Bro Semar itu salah manusia. Kalau menurut Anda? Kalau menurut saya itu karena memang bumi itu sudah tua. Sudah waktunya diganti. Yang baru. Buminya, laut, bulan, sungai, hutan, matahari, Carrefour, Alfamart, Indomaret itu sudah waktunya diganti. Aduh, Tin kalau ngundangnya bener dong. Aduh, Anda ini dari masa apa sih? Loh, Ono Carrefour Indomaret. memang sudah waktunya diganti juga lagi dibagi menjadi dua. Jadi yang salah itu buminya. Iya memang sudah tua, sudah harus. Memang sudah waktunya diganti itu juga menjadi dua. Mau yang orisinil apa yang KW. Pikir spare part be. Yora, Mar. Itu Gimana? pendapat yang Semar. tersesat. Oh. Tersesat. Gimana bisa tersesat? Memang sudah kenyataannya itu bumi itu sudah tua. Ya. Lihat rambutnya Semar aja sudah putih. Ini gunung, sungai, laut diganti. Nggak bisa. Oke. Kalau bumi, laut, sungai, gunung diganti, itu artinya kiamat. Kiamat. Pada kiamat sekarang hidup sendiri sudah kiamat mati. Kiamat. Kiamat. Yang kita sama ini jangan dipisah. Kiamat. Begitu ngomong. Tadi saya bilang apa? Kiamat. Lah ya. Itu Pak RT. Makanya harus diganti. Mau yang ori apa yang KW. Jadi semuanya bisa berjalan selaras. Nah ini. Jadi menurut Bro Semar, tunggu dulu. Menurut Bro Semar adalah salah manusia. Menurut Bro Togok, salah buminya yang sudah tua. Iya. Menurut netizen bagaimana? Silahkan komentar di bawah ya. Yang benar yang mana? Manusianya atau memang buminya udah tua? Oke, kita lanjut perdebatannya. Nah, kalau bicara soal tadi dibilang tersesat tadi, ya. Kok bisa disebut tersesat? Iya, karena tidak mungkin mengganti bumi, gunung, mengganti sungai. Nggak mungkin. Kalau namanya diganti kan berarti ada cadangannya. Pernah kisaran dengan ada cadangan bumi, cadangan gunung, cadangan sungai. Nggak ada. Kalau mau diganti berarti kalau nggak beli, ya beli. Kalau beli kemana? Gimana? Memang sudah waktunya. Bumi itu sudah tua, jadi sudah tidak usah mendengarkan omongannya Semar. Nah, kalau sudah tua terus solusinya bagaimana? Sudah kita pasrahkan saja. Nah, kalau sudah tua, dunia ini sudah tua. Giginya tinggal 2, mencok di jendela. Stretching. Tapi yang jelas ulah manusia. Bumi sudah tua. Seperti ini. Pendapatmu tuh nggak benar. Loh, pendapatmu juga salah. Pendapatmu kamu juga salah. Tahu tuh aku bukan kamu. Kamu juga aku lebih tahu. Saya lebih tua. Aku lebih tua. Kamu lebih tua. Kamu juga nggak bisa. Kamu juga kemarin sore. Aku juga lebih tua. Aku lebih tua. Kamu lebih jelek. Kamu lebih muda. Saya lebih tua. Nggak bisa kayak gini. Jadi semuanya harus mengatur waktunya. Sudah waktunya ini.
Kami juga ada apa-apa. Apa saja ada. Yang benar. Karena sebelum pada waktu